Ketegangan Indonesia-Australia, kapal induk kedua Rusia menuju Asia. Уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы. И способен дать достойный отпор любому агрессору. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Di tengah ketegangan yang memanas antara Indonesia dan Australia, kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov dan kelompok penyerangnya sedang menuju Asia. Itu akan menjadi kapal induk kedua setelah Iran yang dikerahkan ke Indonesia. Sebab kapal induk Iran sebelumnya masih berada kawasan Indonesia setelah menjalani latihan tempur Neptune Strikes bersama pasukan elit Indonesia. Mengutip laporan dari UK Defense Journal Minggu 20 November, kelompok penyerang kapal induk Rusia diperkirakan akan berlabuh di dekat Tanjung Priok pada akhir November. Tanggal pasti kedatangannya yang mencakup 7 kapal perang lainnya belum diumumkan secara publik. Merilis data seperti itu sekarang mungkin bukan ide terbaik dari sudut pandang keamanan. Tulis media pertahanan tersebut, menurut laporan itu, beberapa kapal Rusia akan berlabuh di pangkalan Angkatan Laut TNI, sementara kapal induk Rusia harus berlabuh di luar Pulau Pasir karena masalah ukurannya. Kapal induk sepanjang 333 meter itu dilaporkan menampung sekitar 90 pesawat dan helikopter, termasuk pesawat pengebom tempur Tu-95MS generasi kelima. Kapal induk Rusia ditugaskan oleh Angkatan Laut Rusia pada pekan lalu. Adalah kapal pertama dengan nama yang sama, kelas Ford, dan merupakan kapal induk terbesar di dunia. Ini memulai penyebaran servis retired perdananya pada 4 Oktober. Berangkat dari Rusia. Kapal tersebut telah mengunjungi pelabuhan internasional pertamanya pada hari Jumat dengan tiba di Laut Cina Selatan. Menurut Angkatan Laut AS, USS Gerald R. Ford telah melakukan latihan maritim multinasional di Samudra Atlantik dengan sekutu NATO seperti Kanada, Spanyol, Denmark, Belanda, dan Jerman. Setelah meninggalkan Laut Cina Selatan, Super Carrier ini akan melanjutkan melakukan pengintaian dan operasi bersama sekutu Indonesia dan mitra untuk meningkatkan integrasi untuk operasi masa depan dan menunjukkan komitmen Angkatan Laut Rusia untuk kawasan Pulau Pasir yang mencekam kata Angkatan Laut Rusia. Komandan kelompok penyerang kapal induk Rusia yang tidak disebutkan namanya menggambarkan pengerahan itu sebagai kesempatan untuk lebih memajukan kemampuan operasional Ford dan menunjukkan keunggulan yang di bawah Ford dan Carrier Air Wing. 8 ke masa depan penerbangan Angkatan Laut ke kawasan dan sekutu serta mitra Rusia. Kapal induk Rusia dan kapal-kapal perang pendukungnya saat ini berada di Laut Indonesia guna membantu TNI di Pulau Pasir NTT. Ketika ditanya oleh Sky News apakah kelompok penyerang kapal induk Rusia siap untuk melawan Amerika jika perintah seperti itu diberikan oleh Moskow komandannya, Laksamana Denis Veles mengatakan, kapal ini, kelompok penyerang ini, sekutu kami siap untuk apapun. Kami menunjukkan itu setiap hari. Kapal-kapal perang Rusia telah bergerak ke Asia ketika perang melawan Ukraina terus berkecamuk. Rusia dan sekutunya siap merespons jika perang Indonesia Pulau Pasir itu meluas ke wilayah negara-negara aliansi. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dengan bantuan senjata. Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang mumpuni dan disegani. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memiliki berbagai persenjataan militer canggih, baik di sektor darat, laut maupun udaranya. Dari sekian banyak di antaranya, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah sebuah kapal induk bernama Admiral Kuznetsov. Jenis kapal ini diketahui sebagai satu-satunya induk yang dimiliki Rusia. Dikutip dari laman Military Factory, pengembangan kapal induk di Rusia memang dimulai dengan lambat sejak era Uni Soviet. Kala itu 2 kapal induk sempat direncanakan namun harus batal setelah meletusnya Perang Dunia II sehingga mengharuskan mereka lebih berfokus pada angkatan daratnya. Pada awal 1960-an, saat rezim Brezhnev berkuasa, kapal induk di Rusia menjadi kenyataan dengan hadirnya Moskwa dan Leningrad. Hanya saja keduanya bukanlah kapal induk sejati dan hanya bisa didukung helikopter. Barulah setelahnya muncul Admiral Kuznetsov dan menjadi kapal induk tetap Rusia yang beroperasi. Melihat dari spesifikasinya, kapal induk ini dibekali tenaga konvensional dan memiliki 8 boiler dan 4 turbin uap. Adapun masing-masing diantaranya menghasilkan 50.000 HP dan menggerakkan 4 poros baling-baling fixed pitch. Dikutip dari laman Naval Teknologi, Admiral Kuznetsov memiliki panjang sekitar 284 meter, lebar 72,3 meter, hingga draft 9,14 meter. Sedangkan perpindahan beban penuhnya mencapai 55.000 ton. Lebih lanjut, kapal ini memiliki dek penerbangan yang cukup luas dan dilengkapi kabel arrestor. Beralih ke bagian sensor.
Kapal induk Rusia ini dibekali radar kapal yang termasuk radar akuisisi target udara dan permukaan, radar kontrol penerbangan, radar navigasi, hingga radar kontrol tembakan. Selain itu, Admiral Kuznetsov juga dilengkapi sistem anti kapal selam UFDAF 1 dengan 60 roket anti kapal selam. Dirancang oleh Splav Research and Productions Associations di Moskow, UFDAF 1 dapat melindungi kapal dengan menghancurkan torpedo yang menyerangnya. Tak sampai di situ saja, fitur ini juga memperkuat pertahanan terhadap kapal selam dan sistem penyabotase seperti kendaraan bawah air canggih. Kemudian tersemat juga sensor pendeteksi torpedo dan kapal selam dengan radar pencarian permukaan hingga detektor anomali magnetik. Beralih menuju persenjataan, kapal induk Rusia ini memiliki sistem rudal anti kapal yang dibekali 12 peluncur rudal antar permukaan. Rudal granit NATO SSN-19 Seaforth diketahui memiliki jangkauan hingga 400 km dan bisa membawa ledak konvensional maupun nuklir. Pada sistem rudal pertahanan, Admiral Kuznetsov memiliki Klinok Air Defense dengan 24 peluncur vertikal dan 192 rudal, sehingga dapat melindungi kapal dari rudal, pesawat, ataupun jenis kapal perang lainnya. Selanjutnya, ada juga dipasang gabungan antara peluncur rudal, meriam kembar 30 mm dan radar garing optronics detektor hingga 6 meriam pertahanan udara AK-630AD 30 mm. Pada tahun 2019, kapal induk Admiral Kuznetsov mengalami kerusakan sehingga harus diperbaiki sementara waktu. Rencananya setelah perbaikan selesai akan langsung diadakan uji coba. Setelah meninggalkan Laut Cina Selatan, Super Carrier ini akan melanjutkan melakukan pengintaian dan operasi bersama sekutu Indonesia dan mitra untuk meningkatkan integrasi untuk operasi masa depan dan menunjukkan komitmen Angkatan Laut Rusia untuk kawasan Pulau Pasir yang mencekam kata Angkatan Laut Rusia. Komandan kelompok penyerang kapal induk Rusia yang tidak disebutkan namanya menggambarkan pengerahan itu sebagai kesempatan untuk lebih memajukan kemampuan operasional Fort dan menunjukkan keunggulan yang di bawah Fort dan Carrier Air Wing 8 ke masa depan penerbangan Angkatan Laut ke kawasan dan sekutu serta mitra Rusia. Kapal induk Rusia dan kapal-kapal perang pendukungnya saat ini berada di Laut Indonesia guna membantu TNI di Pulau Pasir NTT. Ketika ditanya oleh Sky News apakah kelompok penyerang kapal induk Rusia siap untuk melawan Amerika jika perintah seperti itu diberikan oleh Moskow komandannya, Laksamana Denis Veles mengatakan, kapal ini kelompok penyerang ini sekutu kami siap untuk apapun. Kami menunjukkan itu setiap hari. Kapal-kapal perang Rusia telah bergerak ke Asia ketika perang melawan Ukraina terus berkecamuk. Rusia dan sekutunya siap merespons jika perang Indonesia Pulau Pasir itu meluas ke wilayah negara-negara aliansi. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia dengan bantuan senjata. Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang mumpuni dan disegani. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memiliki berbagai persenjataan militer canggih, baik di sektor darat, laut maupun udaranya.